Ibu guru dan teman-teman yang terkasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah yang telah Ia berikan kepada kita sampai saat ini. Walau dalam kondisi yang terbatas, kita masih bisa beribadah secara online. Kiranya ibadah yang kita lakukan pada hari ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Kami sangat berharap dalam ibadah saat ini, teman-teman yang terkasih ikut merespon jika ada bacaan khusus untuk umat dan juga ikut bernyanyi bersama. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama teduh sejenak. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Haleluya, terpujilah Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas ibadah kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dari tidur semalam kami. Sekarang kami ingin meluangkan waktu kami sebelum PJJ untuk beribadah dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah dan berikan anugerah agar perangkat dan internet kami lancar, agar dapat menjalankan video ibadah kami, agar kami dapat memuji nama-Mu dan melaksanakan ibadah ini dengan lancar. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, Tuhan senantiasa melimpahkan sukacita untuk kita semua. Tuhan selalu punya banyak cara agar anak-anaknya merasakan kasih sayangnya yang luar biasa. Mari kita pujikan berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berikan kami hikmat di dalam kami memahami apa yang Tuhan beritakan dan Tuhan ajarkan, supaya kami sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini
di dalam kuasa dan hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan dari Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan, "Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.' Tetapi Yesus menjawab, 'Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.' Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.' Yesus berkata kepadanya, 'Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu.' Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, 'Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku.' Maka berkatalah Yesus kepadanya, 'Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti.' Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus." Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Salam sehat teman-teman sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema, yaitu menjadi pemenang. Ya, menjadi pemenang itu adalah satu dambaan yang pasti ada di dalam setiap diri kita. Nah, Kak Charlie mau memulai dengan sebuah kisah. Di sebuah ladang terdapat sebongkah batu yang amat besar. Nah, seorang petani tua selama bertahun-tahun membajak tanah yang ada di sekeliling batu besar itu. Sudah cukup banyak mata bajak yang pecah gara-gara membajak di sekitar batu itu. Padi-padi yang ditanam di sekitar batu itu pun tumbuh tidak baik. Hari ini mata bajaknya pecah lagi. Ia lalu memikirkan bahwa semua kesulitan yang dialaminya disebabkan oleh batu besar itu. Lalu ia memutuskan untuk melakukan sesuatu pada batu itu. Lalu ia mengambil linggis dan mulai menggali lubang di bawah batu itu. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa batu itu memiliki tebal hanya beberapa inci saja. Sebenarnya batu itu bisa dengan mudah dipecahkan dengan palu biasa. Kemudian ia lalu menghancurkan batu itu sambil tersenyum gembira. Dia teringat bahwa semua kesulitan yang dialaminya selama bertahun-tahun oleh batu itu ternyata hanya bisa diatasi dengan mudah dan cepat. Nah, teman-teman sekalian, kita sering ditakuti oleh bayangan seolah-olah permasalahan yang kita hadapi begitu besar.
tampak besar. Padahal ketika kita mau melakukan sesuatu, persoalan itu mudah sekali diatasi. Belum tentu persoalan itu sebesar yang kita takutkan, dan belum tentu sesulit yang kita bayangkan. Ini contohnya teman-teman, ketika para atlet mengikuti perlombaan, maka salah satu tujuan seorang atlet berlomba pastinya ingin mendapat kemenangan kan? Nah, di dalam hidup ini setiap kita juga ingin mencapai sebuah kemenangan, menjadi pemenang. Nah, demi mencapai sebuah keberhasilan, kita juga harus punya mental seorang pemenang. Seorang pemenang tidak akan mudah menyerah, terutama terhadap setiap kegagalan kan? Saat gagal, jangan pernah kita terpuruk di dalam kegagalan, bahkan kegagalan menguasai diri kita. Sebaliknya, kita harus cepat-cepat kembali bangkit. Nah, kita bisa menjadikan kegagalan sebagai batu loncatan untuk kita mencapai keberhasilan. Tuhan tidak menghendaki kita mudah menyerah, teman-teman. Sebab Tuhan sudah menyediakan berbagai perlengkapan di dalam diri kita. Jangan menjadi orang yang pesimis. Percaya pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Nah, teman-teman sebagai anak-anak remaja, mungkin kita seringkali juga punya pemikiran ingin menjadi pemenang dalam segala hal. Contohnya apa kak? Nih contohnya beberapa nih ya. Kak Charlie boleh mencatat. Yang pertama misalnya di rumah. Kita ingin dilihat lebih pintar, ya, lebih cantik, lebih ganteng daripada kakak atau adik kita. Kita ingin dilihat lebih bertalenta daripada mereka. Kita ingin lebih disayang dan disanjung. Misalnya seperti itu. Atau di sekolah. Di sekolah kita ingin dilihat sebagai orang yang pandai lewat nilai. Kita ingin dipandang sebagai seorang atlet basket yang mungkin bisa mengharumkan nama sekolah, dan kita dikenal sebagai seorang atlet di sekolah. Kita juga ingin disukai banyak orang. Mungkin yang ketiga di sosial media, kita ingin menjadi seseorang yang memiliki akun yang punya followers lebih banyak dari teman kita, dan itu menjadi sebuah bahan perbandingan siapa yang lebih populer, ya. Atau aksi kita, talent kita diberi tanda like terbanyak, entah itu di aksi di YouTube atau media lain, ya. Tapi ingatlah teman-teman, bahwa untuk menjadi yang hebat tentunya harus ada usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan optimal. Tidak hanya sekedar duduk dan menerima hasil dengan instan, ya, bukan seperti itu mentalnya. Nah teman-teman sekalian, perjalanan hidup orang percaya tak akan pernah lepas dari proses pembentukan Tuhan kan. Ya, kamu kan tidak langsung masuk ke kelas 7, ya, nggak langsung masuk ke kelas 8 atau 9, ya. Kamu harus melewati dari sekolah dasar dulu. Oke? Nah, proses pembentukan Tuhan inilah yang disebut sebagai atau seringkali dikenal dengan padang gurun. Nah, Tuhan Yesus pun harus melewati padang gurun, teman-teman, sebelum ia melanjutkan pelayanannya. Bagi kebanyakan orang, padang gurun itu adalah tempat yang sangat tidak enak, sehingga mereka berusaha untuk menghindarinya. Iya, aku mau jadi pintar tapi aku nggak mau belajar, nggak bisa, iya kan? Aku mau jadi populer tapi populer dalam dance misalnya, tapi aku nggak pernah latihan atau nggak mau latihan, ya nggak bisa, ya. Aku ingin menjadi atlet basket dan bisa mengharumkan nama sekolah, tapi aku nggak pernah latihan, ya, cuma main game basket aja, tapi tidak pernah menyentuh bola basket, tidak pernah ada di lapangan basket, bahkan tidak pernah shoot ke ring basket, gitu ya. Tapi teman-teman, memang sesuatu yang tidak enak. Tetapi, ya, bagi umat Tuhan, padang gurun adalah tempat di mana karakter kita makin dibentuk dan kita dibawa Tuhan kepada pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Ya, mungkin saat ini kita juga sedang mengalami cobaan hidup yang berat.
Tapi ingat pesan Tuhan, bahwa sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah teman-teman, Tuhan Yesus ingin mengajarkan dalam perikop bacaan kita tadi bahwa orang yang setia kepada Tuhan akan menang dalam cobaan yang harapannya kepada Allah saja. Dan yang menang dalam cobaan itu adalah orang yang mau dipimpin oleh roh Allah. Iblis akan memakai kondisi kehidupan kita menjadi alatnya loh, supaya kita berontak kepada firman Tuhan. Dan kita akan sanggup menghadapi godaan iblis dan memenangkan kehidupan ini adalah hanya di dalam penyertaan Roh Kudus. Baik itu duka cita ataupun sukacita, iblis akan memakainya. Maka di sini firman Tuhan ingin sekali mengingatkan kepada kita untuk selalu waspada dan jangan pernah meninggalkan penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah teman-teman, hal yang menarik yang dapat kita lihat melalui perikop ini adalah dengan pengenalan firman Tuhan dengan baik dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, keseharian kita, dan menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan mampu memenangkan perlawanan terhadap godaan iblis. Dalam bagian perikop ini kita bisa melihat ya, bagaimana iblis ternyata begitu lihai. Dia pakai firman Tuhan. Jika iblis begitu mengertinya akan firman Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih mendalami pengenalan akan firman Tuhan untuk menjawab segala persoalan hidup. Iblis mengetahui firman Tuhan namun tidak percaya. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah dekat dengan firman Tuhan dan percaya akan janji firman Tuhan itu dan kita mengaminkan, mengimani, serta melakukan di dalam kehidupan kita? Seorang pemenang tidak pernah membatasi dirinya. Pada umumnya teman-teman, manusia itu seringkali membatasi diri untuk maju dengan alasan tidak mampu. Dan inilah yang menjadi penghalang untuk menuju keberhasilan. Padahal di dalam diri kita, Tuhan memberikan talenta atau kemampuan yang dapat dikembangkan dengan tujuan mencapai sebuah keberhasilan. Oleh karena itu, kita harus dapat mengembangkan apa yang Tuhan berikan. Jadi kita harus maju serta berani melangkah. Ya. Segala yang bernilai keberhasilan akan selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Selalu ingat ya. Ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang kuasanya maha besar, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang kita hadapi. Nah teman-teman, seorang pemenang akan selalu memiliki pola pikir yang positif. Ya. Ketika kita mengalami hal yang buruk, hal itu dapat membuat kita berpikir negatif. Bayangkan saja kita berapa kali tuh sering kali berpikir negatif terus. Nah untuk menjadi seorang yang berjiwa pemenang, menjadi pemenang, kita harus mempunyai pikiran yang positif walaupun kita mengalami hal yang buruk. Jadi iman kekristenan mengajarkan begini teman-teman. Selalu ada hal baik di dalam peristiwa buruk yang Tuhan perkenankan. Jadi artinya kita harus bisa melihat rasa syukur atas setiap penyertaan Tuhan sekalipun kita sedang mengalami hal-hal yang buruk. Kenapa? Yakinlah bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah. Tuhan rindu kita selalu memiliki pikiran yang positif sebab Dia selalu akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kak Cali mau mengajak kita untuk menyaksikan cuplikan berikut ini.
Nah, teman-teman sekalian, janji kemenangan hanya menjadi milik orang-orang yang bersemangat dan tidak pernah menjadi lemah, sekalipun terdapat begitu banyak kelemahan pada dirinya. Seorang yang bersemangat mengetahui bahwa tidak ada hal-hal yang bisa menghalangi seseorang untuk berprestasi besar. Halangan-halangan itu harusnya bisa membangun menjadi kekuatan dan satu keinginan yang kuat untuk bisa menghasilkan prestasi. Oleh karena itu, menjadi pemenang itu berarti harus juga mampu kita tanamkan di dalam diri kita. Kak Charlie punya satu hal yang bisa membuat kita menjadi pemenang. Kak Charlie sebutnya 3M. M yang pertama, mengandalkan Tuhan Yesus. Tadi lewat firman, lewat doa, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, mengupayakan dengan optimal. Yang kedua, mengupayakan dengan optimal. Jadi berlatih seoptimal mungkin, sesuai dengan kemampuan kita. Terus berlatih. Dan yang ketiga, mengendalikan diri. Kenapa teman-teman? Karena biasanya kalau kita sedang berlatih, kita sedang ingin mengukir prestasi, godaannya banyak sekali. Jadi kita harus belajar untuk mengendalikan diri. Ingatlah, seorang pemenang selalu melihat kelebihan diri, bukan kekurangan. Tuhan Yesus telah menitipkan potensi itu pada diri teman-teman sekalian. Teruslah berlatih dan berfokus pada kelebihan kita. Dan jagalah hati kita agar tetap bersemangat menjalani hidup. Isilah hari-hari kita untuk terus berkarya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Semangat akan membuat kita tidak pernah kehilangan pengharapan untuk terus melakukan hal-hal yang berguna. Selamat menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan kasih sayang Tuhan di dalam kami merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kami diajak untuk memiliki jiwa sebagai pemenang di dalam Kristus. Kami ingin mengukir prestasi di dalam setiap proses pembelajaran kami. Sekalipun dalam kondisi PJJ, tapi biarlah Tuhan juga yang akan terus topang kami, supaya semangat kami tetap terus ada setiap hari. Sekalipun banyak godaan, sekalipun seringkali terganggu oleh jaringan internet, biarlah Tuhan semangat kami untuk mengulang pembelajaran apa yang kami dapat di kelas. Kiranya semuanya itu boleh menjadikan pengetahuan yang berguna untuk kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan, supaya mereka pun juga mampu mengukir prestasi dengan optimal di dalam setiap potensi yang mereka miliki, dan menjadi kebanggaan buat Tuhan Yesus, dan juga menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan orang tua dan juga Bapak Ibu guru. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kondisi COVID pada saat ini. Kiranya Tuhan juga tetap memberkati pemulihan masa pandemi, dan juga saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19 di rumah sakit ataupun juga isolasi mandiri di rumah. Tuhan berikan kesembuhan dan juga tenaga kesehatan supaya mereka pun tetap memiliki kondisi tubuh yang prima. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami di dalam mereka bekerja, di dalam mereka mengupayakan kecukupan akan kebutuhan keluarga. Kiranya Tuhan berkati setiap usaha orang tua,
supaya orang tua pun juga boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap aktivitas mereka. Kami berdoa untuk Bapak Ibu guru, kiranya Tuhan boleh berikan semangat untuk mereka karena mereka adalah teladan kami. Mereka adalah motivator kami di dalam proses pembelajaran di sekolah. Kiranya sukacita, damai sejahtera Tuhan boleh tetap ada di dalam setiap keluarga Bapak Ibu guru kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses penerimaan siswa baru di SMPK Penabur Harapan Indah. Kiranya Tuhan boleh tetap berkati panitia yang boleh Tuhan pakai sebagai kelanjutan dari alat Tuhan, supaya apa yang boleh menjadi kerinduan masyarakat untuk juga bersekolah di SMPK Penabur Harapan Indah itu juga boleh memberikan makna bahwa kehadiran sekolah kami juga berguna untuk meningkatkan pendidikan, terkhusus di Indonesia. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk persiapan rangkaian ujian akhir untuk kelas 9. Tuhan berkati, Tuhan tolong setiap anak-anak kelas 9 supaya mereka pun boleh tetap memiliki semangat di dalam mereka menjalani proses ini. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak hambatan kendala, tapi kami percaya mereka menjadi pribadi pemenang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menaikkan syafaat kami. Sempurnakan doa ini di dalam kuasa dan kehendak-Mu, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Kita sudah dimenangkan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itu, marilah menjadi pemenang atas diri kita sendiri dengan mengalahkan segala sifat-sifat buruk yang menguasai diri kita. Kita memuji Tuhan lebih dari pemenang. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kiranya ini juga boleh memberikan penguatan kepada kami, agar kami sungguh-sungguh menjadi pribadi pemenang di dalam Kristus. Di dalam kami menghadapi berbagai persoalan yang kami hadapi hari demi hari. Dan kiranya Tuhan boleh terus menyertai kami di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi.
dan Tuhanlah yang akan tetap merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita hari ini sudah selesai. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat, dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.